Oke, kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amin. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab ULC Institute yang berbahagia. Seperti biasa setiap Kamis malam kita akan melanjutkan kajian ilmu nahu seperti biasanya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan dalam segala aktivitas dan kegiatan hari ini, Amin. dan juga dalam melanjutkan kajian ilmu nahu yang insyaallah sebentar lagi akan kita lanjutkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Kita doakan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajmain. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصلين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشائخنا ولمشائخ مشائخنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولطلابنا ولطالباتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين لنا ولهم جميعا. الفاتحة. Oke, baik Bapak Ibu peserta Sekolah Bahasa Arab dimanapun berada. Pada malam tadi kita alhamdulillah sudah selesai membahas 3 jenis ya pembahagian terakhir dari isim mu'rab, yaitu yang disebut dengan isim maksur, kemudian isim mangkus, dan isim yang idhofah kepada ya mutakallim ya. Nah, itu dianggap sebagai bahagian dari isim mu'rab walaupun bentuk perubahannya itu tidak terlihat ya, atau yang dalam bahasa lain ditakdirkan atau dikira-kirakan. Nah, misalnya isim maksur ya, isim maksur, isim yang diakhiri oleh alif dan sebelumnya berharkat fathah. Nah, itu tanda atau hukum i'rabnya adalah ketika rafa dengan Dhammah muqaddarah, ketika nasab dengan fathah muqaddarah, ketika jar dengan
Kasroh muqaddarah. kasrah muqaddarah. Nah, kenapa muqaddarah? Karena alif itu tidak bisa menerima harkat apapun ya. Dalam bahasa eh, dalam bahasa ilmu nahwu itu disebut uzur ya. Jadi alif itu uzur menerima harkat apapun, baik fathah, kasroh ataupun dhammah. Nah, itu makanya muqaddarah. Nah, kemudian isim mangkus ya, isim yang diakhiri oleh huruf waw oleh huruf ya. Huruf ya, Nah, tapi sebelumnya berharkat kasroh. 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 Nah, apa rumus perubahannya Bapak Ibu ketika rofa dengan Dengan dhammah Domah muqaddarah. muqaddaroh, ketika nasab dengan fathah Fathah zohiroh, zohiroh. fathah zahirah, ketika jer dengan kasroh Kasroh muqaddaroh. nah, kenapa muqaddarah di sini? Karena ya karena harkat dhammah dan kasroh berat ya, berat di atas huruf ya. di atas huruf ya. Nah, itu makanya ditakdirkan ya atau dikira-kirakan kemarin. Nah, kemudian yang terakhir ada isim yang idhofah kepada Ya, ya mutakallim. Mutakallim. Isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Nah, secara rumus dia sama persis dengan isim maksur. Ya, ketika rofa dengan dhammah muqaddarah, ketika nasab dengan fathah muqaddarah, dan ketika jar dengan Kasroh kasrah muqaddaroh. muqaddarah. Oke. Nah, ada ini Mbak ya, ada suara yang Mungkin di mute aja dulu semuanya kali ya. ya mungkin itu ya. Oke. Nah, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh diaktifkan Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi ini akhir dari pembahasan isim mu'rab ya. Isim yang akhirnya berubah ketika posisinya juga berubah. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi malam, ini adalah jantungnya ilmu nahwu ya. Jantungnya ilmu nahwu. Nah, sehingga Bapak Ibu semuanya diharapkan hal-hal yang berkaitan dengan isim mu'rab ini benar-benar dipahami ya, benar-benar diulang-ulang gitu. Karena kaedah-kaedah seterusnya setelah ini itu nanti bergantung kepada apa yang sudah kita bahas beberapa pertemuan ini. Nah, jadi kalau seandainya paham apa yang sudah kita bahas, nah insya Allah di kaedah setelahnya, nah itu insya Allah akan mudah ya, akan lebih bisa nyambung gitu. Nah, jadi kalau ada yang ragu, langsung tanyakan aja. Jangan sampai ada yang bolong gitu ya pemahamannya. Oke, baik Bapak Ibu, setelah kita selesai di bahasan isi mu'rab, nah pada malam hari ini kita akan mulai bahasan baru, yaitu isim mabni ya, isim mabni dan rinciannya. Nah, kita review ke belakang sedikit. Dulu ketika membahas isim, ya, isim secara umum bisa kita bagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan isim mu'rab dan ada yang disebut dengan isim mabni. Mabni. Nah, ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Nah, kalau mu'rab itu sudah kita pahami bersama ya. Jenisnya ada 10 dan masing-masingnya punya jenis perubahan atau yang disebut dengan i'rab ya. Dia punya i'rab. Nah, sekarang dan beberapa pertemuan ke depan kita akan menjelaskan rincian dari isim mabni. Nah, kebalikan dari isim mu'rab ya, kebalikan dari isim mu'rab. Nah, sekarang apa itu isim mabni? Ya, kita akan mulai. Isim. Nah, ada istilah isim mabni. Nah, isim mabni itu adalah Isim yang tidak mengalami perubahan akhir sekalipun posisinya berubah. nah, dia kebalikan dari isim mu'rab ya. Isim yang tidak mengalami perubahan akhir sekalipun posisinya berubah. Nah,
ini kebalikan dari isim mu'rab sebenarnya. Kalau isim mu'rab, isim yang mengalami Mengalami perubahan perubahan ketika akhir ketika posisinya posisinya berubah. berubah. Nah, gitu. Nah, jadi isim mabni ini nanti akan tetap ya, akan tetap dalam semua kondisi. Apapun kondisinya, baik dia sebagai fa'il ataupun sebagai mubtada, sebagai maf'ul bih ataupun sebagai majrur dengan huruf jar, ya. Nah, itu nanti akan bentuknya akan sama semuanya. Nah, itu yang disebut dengan isim mabni. Benih. Nah, misalnya gini. Nah, ini salah satu dari isim mabni ya. Misalnya eh nah, misalnya kalimat ini ya Bapak Ibu. Oke, kira-kira kita baca apa ini? Ja'a ahada Ahad. asyara Ada asyara. Ini bacaannya harusnya ahad ini sebagai apa di sini? Ahad. Ada Ja'a kan selama ini yang kita contohkan sesudah ja'a ini kan sebagai fa'il ya. Dia sebagai fa'il. fa'il. Kalau dia isim mufrad berarti dhammah ya. Ja'a Muhammadun. Ya. Atau kalau dia tasniyah dengan alif misalnya ja'a Muhammadani. Nah, sekarang ada kalimat yang seperti yang kita tuliskan ini. Bacaannya kira-kira apa? Ahada, ahadu atau ahadi? Ahada. Nah, tetap adalah ahada. ahada asyara Asyara rajulan. rajulan. Ya, ahada asyara rajulan. Nah, Rajulan. di sini akan ada pertanyaan bagi sebagian kita yang baru belajar isi mabni mungkin ya. Kenapa bacaannya ahada bukan ahadu? Padahal dia posisinya sesudah fiil. Ya, bukankah fa'il sesudah fiil itu fa'il seperti yang biasa kita contohkan? Nah, iya Ya. benar ya, benar sesudah fiil itu biasanya fa'il. Tapi di sini kenapa lafaz ahadanya dibaca ahada bukan ahadu? Nah, inilah yang disebut Karena dengan isim isim mabni. mabni gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan isim mabni. Nah, nanti kita akan belajar ada namanya isim adat ya, isim bilangan. Nah, isim bilangan. Nah, salah satu dari isim bilangan yang mabni itu adalah bilangan 11 sampai 19. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, jadi bilangan 11 sampai nanti bilangan 19 dia selalu mabni fathah. Ya, dia selalu mabni fathah. Dia selalu berharkat fathah sekalipun dia sebagai fa'il. Nah, itu makanya di sini ja'a ahada asyara rajulan. Nah, sekarang kita ubah misalnya. Saya melihat 11 laki-laki. Bacaannya apa, Bapak? Ro'aitu ahada asyara rajulan. Nah, sama ya. Sama. Ra'aitu Ro'aitu ahada asyara ahada asyara rajulan. Oke, rajulan. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah lafaz ahada. Apakah fathah yang ada pada lafaz ahada di sini sebagai efek dari ra'aitu seperti biasanya atau dia sudah Tidak. fathah dari awal? Memang sudah fathah dari awal, Nah, Ustaz. dia sudah fathah dari awal, dia sudah mabni dari awal. Nah, itu makanya bacaannya ra'aitu ahada asyara rajulan. Nah, yang jadi Rajulan. garis bawahnya adalah ahada ya. Ra'aitu ahada asyara rajulan. Nah, begitu juga ketika didahului oleh huruf jar misalnya. Marartu. Marortu. Nah, kira-kira bacanya apa, Bu? Marortu Marartu bi ahada. Nah, tetap ahada ya, bi ahada asyara rajulan. Tetap saja ahada. Ya, kenapa ahada? Ya, posisinya di sini tetap sebagai majrur dengan bi,
ya, dia tetap sebagai majrur dengan bi, tapi karena dia mabni, ya, maka kalimat sebelumnya itu tidak bisa memberikan efek terhadap baris akhirnya, ya, dia tidak memberikan efek terhadap baris akhirnya. Nah, itu makanya ahada asyara, ahada di sini dia tetap dibaca fathah sekalipun sebelumnya ada huruf jer. Nah, bi ini kan huruf jer ya. Min ila hatta, terus hatta khala ada hasya fi an ala mud munduruba likai wata kabi. Ya, ada bi. Ya, bi itu adalah bagian dari huruf jer. Nah, tapi karena ahada mabni maka dia tidak terpengaruh oleh adanya huruf jer. Nah, jadi kalau seandainya kita PHTA-kan isi mabni ini. Nah, misalnya ahada yang pertama. Ahada. Ja'a ahada. Ahadanya sebagai apa kira-kira, Bapak Ibu? Fa'il, Ustaz. Nah, Fa'il. posisinya tetap sebagai fa'il. Ya, Ada. posisinya tetap sebagai fa'il. Hukumnya, Mabni. nah, di Mabni. sini baru kita mulai nih. Di sini kita baru mulai ya. Untuk isim mabni, untuk hukumnya, tampilan kayak gitu. ya, untuk hukumnya selalu kita sebut dengan mabni. Udah bisa, Dek. Ya, Bisa. Ya, makasih. hukumnya Ya udah. mabni. Mabni. Ya. Nah, tanda Ya, mabninya, Assalamualaikum. nah, cara apa namanya? Cara memunculkan tanda mabni, kita lihat baris akhirnya apa? Ahada, kira-kira baris akhirnya apa, Bapak Ibu? Ahada. Fathah. Fathah berarti tanda mabninya adalah Fatah. Nah, jadi cara penulisannya kasih garis dulu, kemudian taruh harkat apa yang ada di isi mabni itu. Kalau harkat akhirnya fathah, berarti dia mabni fathah. Ini Fatah. Oke. Nah, apa alasannya? Kenapa dia mabni fathah? Isim Nah, adat yang karena dia isim adat ya. Nanti kita akan bahas ini. Karena dia isim adat. Nah, adat asli ya. Nah, seperti ini. Jadi ahada posisinya sebagai fa'il, hukumnya mabni, tanda mabninya fathah, alasannya karena dia isim adat asli. Nah, begitu juga dengan ahada pada ra'aitu ahada. Sebagai apa dia ahada di sini, Bapak Ibu? Ra'ai fi'il, Maf'ul bi. tu-nya Maf'ul bi. fa'il, ahada sebagai Maf'ul bi. Ulbi. Nah, dia sebagai maf'ul bi. Hukumnya Nasab. mabni. Mabni. Ya, Mabni. hukumnya mabni. Mabni. Ingat, kalau mabni kita ubah semuanya dengan mabni, ya. Jadi hukumnya kita ubah dengan mabni. Kemudian Mabni. tanda mabninya Fatah. Fatah. Mabni ya, tanda fathah. mabninya fathah, alasannya karena dia Iya. isim adat asli. Nah, sama. Ya, yang bedanya cuma posisinya, tapi kalau bentuk harkat akhirnya sama. Nah, sekarang ahada yang terakhir. Marartu bi ahada. Sebagai apa ahada yang terakhir, Bapak Ibu? Dengan bi. Nah, majrur Dengan bi. dengan bi. Kemudian hukumnya Mabni. sama mabni ya. Kemudian tanda mabninya Fatah. nah, tetap sama. Ya, tanda mabninya fathah. Fatah. Hmm. Oke. Oh, bisa. Oke. Alasannya tetap sama ya, karena dia isim adat yang asli. Nah, gitu. Nah, ini contoh ya. Ini contoh cara analisis untuk isim mabni. Nah, jadi posisinya tetap, tapi hukumnya mabni. Mabni. Posisinya sama aja dengan isim mu'rab.
Ya, ja'a Muhammadun. Nah, Muhammadun sebagai fa'il. Hukumnya, nah kalau Muhammadun karena dia mu'rab, hukumnya rofa. Ya, tanda rofanya dhammah karena Dhammah. dia isim mufrad. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, inilah yang dikatakan dengan isim mabni. Mabni. Isim yang tetap dalam semua kondisi. Nah, sekarang sebagaimana halnya isim mu'rab, isim mabni itu juga ada jenisnya. Ya, dan ahada asyara ini hanya satu jenis dari beberapa jenis dari isim mu'rab. Isim mabni ya. Nah, isim mabni itu semuanya ada 7. Ya, isim mabni itu nanti semuanya ada 7. Ada yang disebut dengan isim dhamir, kemudian isim isyarah, isim mausul, isim adat, isim fi'il, isim istifham, dan isim syarat. Nah, itu ada 7 itu Bapak Ibu. Ya, ini sebagai pengetahuan awal saja. Ada yang disebut dengan isim dhamir, kemudian isim isyarat atau isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian ada isim istifham, isim adat dulu ya, isim adat, kemudian isim istifham, kemudian isim fi'il, kemudian yang terakhir ada namanya isim syarat. Nah, ini semuanya adalah jenis-jenis dari isim mabni. Ada isim dhamir, ada isim isyarah, isim mausul, isim adat, isim istifham, isim fi'il, dan isim syarat. Nah, tapi yang menggembirakan itu adalah jumlahnya tidak sebanyak isim mu'rab. Nah, kalau isim mu'rab ada berapa kemarin, Bapak Ibu? 10. Ada 10 ya, tapi kalau isim mabni hanya ada 7. 7. Jadi nggak banyak ya, nggak banyak. Oke. Nah, insya Allah kita semuanya akan selesai ya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Nah, karena dia tidak punya rumus perubahan, ya, tapi dia punya rincian. Nah, itu. Jadi tantangannya kalau untuk isim mabni ini dia punya rincian, ya, punya rincian. Kalau isim mu'rab dia hanya punya rumus perubahan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke isim dhamir, Bapak Ibu. Ya. Isim mabni yang pertama itu disebut dengan isim dhamir atau bahasa kitanya disebut juga dengan Kata Kata ganti. ganti. Nah, kata ganti. Oke. Jadi ada istilah isim dhamir. Nah, ini mungkin pernah saya singgung juga. Kalau isim itu secara dari segi ada atau tidaknya, terlihat atau tidaknya, itu ada 2. Ada yang disebut dengan isim zahir dan ada yang disebut dengan isim dhamir. Masih ingat Bapak Ibu? Kalau Masih. isim zahir itu isim yang selain dhamir. Nah, itu namanya isim zahir. Ya, isim zahir. Tapi kalau yang Isim isim dhamir. dhamir, nah, isim dhamir itu kata ganti, pengganti dari isim zahir. Jadi kalau ketemu dengan dhamir, pasti ada isim zahirnya. Ya. Kalau kita ketemu dengan dhamir, pasti ada isim zahirnya. Misalnya dia. Nah, ada dhamir misalnya huwa. Huwa itu ganti nggak dari isim zahir sebelumnya, Bapak Ibu? Iya. Iya. Huwa itu kita nyebut dia. Dia itu pasti ada rujukannya. Ya. Nah, rujukannya itu disebut dengan isim zahir. Nah, Zohir. misalnya huwa, misalnya si Ahmad, ya. Huwa itu Ahmad. Nah, Ahmad itu namanya isim zahir. Kalau huwa isim Domir. dhamir. Oke. Dhamir. Berarti berdasarkan ilustrasi itu bisa kita definisikan isim dhamir itu adalah isim yang menggantikan
Ya, isim zahir Zahir. yang disebutkan sebelumnya. Nah, ya, dalam rangka hemat perkataan. Nah, gitu. Ya, jadi isim dhamir itu adalah isim yang menggantikan isim zahir. Nah, ingat ya, lawan dari isim dhamir itu namanya isim zahir. Yang disebutkan sebelumnya, Zahir. ya, dalam rangka menghemat perkataan atau space kalau dalam tulisan ya. Oke. Nah, apa contohnya? Ya, apa contoh dhamir ini? Misalnya nah, misalnya gini. Kira-kira ini jumlah apa Bapak Ibu? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. 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 Oke, kenapa ismiyah? Karena Diawali didahului dengan kalimat kalimat isim. isim. Oke, mana isimnya? Fatimah. Fatimatu. Fatimah tuh. Apa bukti kalau Fatimah itu isim, Bapak Ibu? Tanwin. Apakah Fatimah Nama bertanwin? orang. Tidak. Orang. Isnad ilaih. Isnad ilaih. Isnad ilaih. Ya, isnad ilaih. Dia sebagai pokok dari kalimat. Kalimat. Karena dia pokok kalimat sebagai mubtada, maka pasti isim. Karena tidak Isim. mungkin pokok kalimat itu fi'il. Dan fi'il itu pasti adanya karena ada isim. Kalau nggak ada orangnya, mungkin nggak ada perbuatan. Tidak. Ya tidak Nah, mungkin. nggak mungkin. Nah, itu makanya isim itu salah satu tandanya adalah isnad ilaih. Ilai. Nah, oke. Fatimatu atau Fatimatun? Fatimatu. Fatimatu Tidak bertanwin. tidak bertanwin ya, karena dia Ya. isim munsharif. Isim ghair munsharif. Oke, terus Imro'ata. Imro'atu. Imro'atu Oh. imro'ata, imro'ati atau imro'atu? Imro'atu. Imro'ata. Imro'atun atau imro'atu, Bapak Ibu? Imro'atu. Nggak tanwin, Bu ya? Tidak. Nggak tanwin. Kenapa nggak tanwin, Bu? Karena dia mudhof. Mudhof. Nah, ini kemarin sudah kita sebut ya. Pelarang tanwin itu cuma 3. Ada tiga. Apa yang 3? Tidak Pelarang beralif tanwin lam. tidak Tidak beralif beralif lam, Lam. alif lam, kemudian idhofah, Idhofah. kemudian Dan isim ghairu isim munsharif. ghairu munsharif. Oke. Nah, sekarang imro'atu atau imro'ah ini kira-kira masuk nggak salah satu dari yang 3 itu, Bapak Ibu? Masuk. Masuk. Apakah dia beralif lam? Tidak. Tidak. Apakah dia idhofah? Iya. Tidak. Imro'ah solihah. Kira-kira ini kaitan Mudhofah. imro'ah dengan solihah ini mudhofun ilaih Iya, atau sifat mudhofun. Mudhofun ilaih. Mudhofun atau ilaih. sifat? Sifat ya. Nah, solihah itu Solihah sifat sifatnya sifat atau ya. mudhofun ilaih, Bapak Ibu? Sifat. Nah, Solihah lebih sifat. tepat dia dianggap sebagai sifat ya. Sifat. Nah, kalau dia sifat berarti tidak ada pelarang tanwin Oh, berarti imro'ah tanwin ya. ya. Dia tidak mudhof. Sehingga alasan yang kedua tidak ada. ada. Nah, dia Berarti- tidak beralif lam, tidak juga mudhof atau idhofah. Oke, sekarang apakah dia IGM? Tidak. Kenapa bukan? Bu? Tidak ada ciri-ciri Imro'at. seperti itu. Tapi ada Tidak ada, yakin, Bu? Ada tamar butoh. ya. Apakah semua kalimat yang ada tamar butohnya isim ghairu munsharif? Tidak. Tidak juga. Ingat, pada isim ghairu munsharif itu ada kalimat isim alam.
Ya, isim alam itu nama orang atau nama tempat. Kalau bukan isim alam, sekalipun dia menunjukkan mu'annas, itu bukan isim ghairu munsharif. Nah, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Imro'ah, perempuan, apakah dia isim alam? Bukan. Tidak. Bukan Dia ya. hanya isim jenis namanya. Dia isim jenis. Imro'ah ini artinya perempuan. Jenis Ya, perempuan. isim jenis namanya itu, Bu. Ya. Nah, karena dia bukan isim alam, otomatis dia bukan IGM. Artinya dia Bukan event boleh bertanwin. Bertanwin. Iya. Imro'atun. Ya. Nah, sekarang kenapa dia marfu, Bapak Ibu? Mengikut. Karena khobar. Nah, Mubtadanya karena marfu. dia khobar dari Fatimah. Khobar. Oh iya Fatimah betul. kan Oh, bukan mubtada. waktu ya, bukan. Setiap mubtada butuh Ada dan kepada khobar. 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 Nah, imro'atun adalah khobar dari Fatimah. Fatimatu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang apakah dia punya sampingan imro'atun? Punya. Punya. Apa, Bu? Man'ut. Nah, dia Man'ut. sebagai man'ut ya. Man'ut itu kata yang Kata yang disifati disifatkan. atau kata yang punya sifat. Nah, itu disebut dengan man'ut. Berarti sholiha naat. Nah, berarti Lihat. naat. Solihatun. Solihatun, nggak usah takut-takut, Bu. Ya, kalau naat itu Bukan dia takut, sama memang dengan man'ut. saya nggak bisa. Jadi naat itu dia harus sama dengan man'ut. Man'utnya. Kalau man'utnya marfu, maka naat juga harus marfu. Marfu. Kalau man'utnya mansub, maka naatnya juga harus mansub. Masuk. Kalau man'utnya jer, maka naatnya juga harus jer. Nah, gitu. Itu makanya bacanya solihatun. Solihatun. Fatimatu imro'atun solihah atau solihatun. Nah, terus Iya. Iya. iya Mujtahidat. Nah, mujtahidatun. Oke. Apakah di sini ada isim mabni, Bapak Ibu? Ada. Yaitu Iya. Nah, iya inilah yang disebut dengan isim domir. Kenapa dia disebut domir di sini? Karena dia pengganti Karena dia menggantikan isim zohir sebelumnya. Mana isim zohirnya, Bu? Fatimatu. Fatimatu. Ya, jadi hiya ini rujukannya adalah Fatimatu. Fatimah adalah seorang perempuan yang soleh. Iya siapa ini? Fatimah. Ya, Fatimah. Ya, mujtahidatun, seorang perempuan yang rajin. Wow. Nah, gitu ya. Nah, di sini hiya. Kenapa bukan hiu? Karena dia isim mabni. Nah, karena dia mabni. Posisinya sebagai apa, Bapak Ibu, hiya? Sebagai isim domir. Isim domir. Sebagai khobar. Nah, dia sebagai mubtada lagi. Oh. Jadi ini ada dua jumlah. Oh iya. Ya. Fatimatu imro'atun solihatun. Ya, hiya mujtahidatun. Berarti hiya sebagai apa hiya? Nah, sebagai mubtada lagi dia, Bu. Mubtada. Oke. Berarti kalau kita analisis PHTA. posisi hiya sebagai apa ini hiya? Mubtada. Ya, karena dia sudah awal jumlah lagi. Ya, sudah awal jumlah. Oke. Nah, hukumnya apa, Bapak Ibu? Mabni. Mabni. Tanda mabninya? Mabni Fathah. Karena akhirnya fathah, berarti dia mabni Fathah. Oke. Alasannya apa, Bu? Alasannya isim domir. Karena dia isim domir. Nah, nanti ada kelanjutannya ini ya. Nanti setelah kita bahas ada kelanjutannya. Karena dia domir, rofa, munfasil, baris. Nah, nanti kita bahas. Nah, untuk sekarang cukup karena dia isim domir. Nah, itulah yang disebut dengan isim domir dan isim
dhahir. Ya, jadi kalau ketemu dengan isim domir, pastikan mana isim zahir yang jadi rujukannya. Ya, mana isim zahir yang jadi rujukannya. Oke, kira-kira paham isim domir, Bapak Ibu, pengertiannya dengan isim Insya zahir? Allah. Insya Insya Allah Allah. paham, Insya Ustaz. Allah paham ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahagian isim domir. Ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, isim domir ini gampang susah. Isim mabni ya. Isim mabni ini gampang susah. Dikatakan gampang Tapi ya susah. karena dia tidak punya rumus perubahan. Ya, sama seperti isim mu'rab. Kalau isim mu'rab kan ada perubahannya ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah misalnya, ketika jar dengan kasrah. Tapi dikatakan sulit juga enggak, ya, dikatakan sulit juga enggak. Jadi gampang mudah lah ya. Gampang. Sulit mudah atau apa itu? Nah, dia punya rincian. Dia tidak punya rumus perubahan, tapi dia punya rincian. Iya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pembahagian isim domir. Pertama, domir itu bisa kita bagi berdasarkan hukumnya, Bapak Ibu. Ya, domir bisa dibagi yang pertama itu berdasarkan hukumnya. Nah, berdasarkan hukumnya, domir ini bisa kita bagi 3. Ada yang disebut dengan domir rofa, ada yang disebut dengan domir nasab, dan ada yang disebut dengan domir jar. Nah, jadi domir itu ada 3 hukumnya. Bisa jadi rofa, bisa jadi domir nasab, bisa jadi jar. Ya, oke. Nah, kapan domir kita sebut rofa? Nah, yaitu ketika domir itu berposisi sebagai mubtada atau fa'il secara umum ya. Nah, jadi domir itu akan kita sebut sebagai domir rofa kalau posisinya sebagai mubtada ya, satu, atau sebagai fa'il. Fa'il. Nah, jadi kalau domir itu posisinya sebagai mubtada, berarti dia disebut domir apa, Bapak Ibu? Domir rofa. Domir rofa. Oke. Nah, berarti hiya mujtahidun yang tadi kita contohkan, ini domir apa kira-kira? Hiya mujtahidun. Domir rofa. Domir Rofa. rofa. Kenapa domir rofa? Karena Karena posisinya dia sebagai posisinya sebagai mubtada. mubtada. Karena posisinya sebagai mubtada. Nah, terjawab sudah ya. Ada 1 nih, isim domir rofa. Oke. Nah, ini 1. Domir rofa. Ya, contohnya, nah langsung hiya mujtahidatun misalnya ya. Hiya mujtahidatun. Nah, hiyanya disebut domir Rofa. domir rofa karena dia sebagai mubtada. Atau misalnya fahimtu. Nah, ada yang nanya fahimtum atau fahimta. Jawaban kita kalau paham apa? Fahimna. Fahimna atau fahimtu. Fahimtu. Oke, fahimtu, saya paham. Oke. Sekarang pada kalimat fahimtu, apakah kita temukan domir, Bapak Ibu, fahimtu? Ya. Iya. Ada ya, di sini ada tu. Tuh. Nah, tu ini disebut domir. Domir apa dia? Rofa, nasab atau jer? Domir rofa. Nah, domir rofa. Kenapa domir rofa, Bapak Ibu? Karena dia Karena dia berposisi berposisi sebagai sebagai fa'il. Ya, sebagai fa'il. Fa'il. Nah, ini 1 ya, domir rofa. Rofa. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan domir nasab. Nah, kapan domir disebut nasab? Ketika domir domir itu itu berposisi sebagai maf'ul bih. Nah, kira-kira apa ini? Maf'ul bih. Nah, Maf'ul sebagai bih. maf'ul bih ya, atau sebagai objek. Objek. Ini baru secara umum ya, secara umum. Jadi
domir disebut nasab ketika dia berposisi sebagai maf'ul bih. Maf'ul Misal, bih. ya contohnya, nah misalnya gini, ini di Quran juga Yas'alunaka banyak ya. Yas'alunaka anil anil ahillah. anil yatama misalnya, atau anil ahillah ya. Yas'alunaka anil yatama. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Yas'alunaka, kira-kira jumlah apa dia? Jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Jumlah Iya. fi'liyah. Oke, kenapa fi'liyah, Bu? Diawali Karena kalimat diawali dengan fi'il. kalimat fi'il. Diawali oleh fi'il. Yas'alu ya. Yas'alu. Yas'alunaka. Yas'alunaka. Nah, kalau dia fi'il berarti butuh kepada fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'il. Fa'ilnya Do. ka. Nah, fa'ilnya di sini waw ya. Wow. Fa'ilnya waw. Oke. Yas'alunaka. Nah, sekarang ada ka di sini. Ka-nya sebagai apa kira-kira? Maf'ul bih. Nah, ka di sini sebagai maf'ul bih. Yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, anil yatama. Ya, tentang anak-anak yatim. Nah, anil yatama. Nah, ka di sini dia kan domir ya. Dia domir tapi berposisi sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, sehingga dia disebut dengan domir apa? Rafa, nasab atau jar? Domir Nasob. nasab. Nah, domir nasab ya, karena dia sebagai maf'ul Maf'ul bih. 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 Oke. Nah, ini domir nasab. Mohon maaf Ustadz, nanya sebagai apa Ustadz? Na-nya sebagai tanda rofa. Oh ya, baik, Nah, Ustadz. nun-nya sebagai tanda rofa nanti ya. Dia tergolong sebagai fiil yang 5. Nanti kita akan bahas di pembahasan fiil insya Allah. Ya. Jadi waw sebagai fa'il, nun-nya sebagai tanda rofa dari yas'aluna. Nah, ka-nya sebagai maf'ul Bih. bih. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan domir jar. Ya, domir jar. Jar. Kapan domir disebut jar? Ketika Ketika domir itu berposisi sebagai majrur. berposisi sebagai iya benar, Majrur atau dengan mudhof. Majrur dengan huruf atau jar atau huruf kosam. sebagai mudhofun Mudhof ilaih. ilaih. Nah, jadi domir kalau dia menjadi mudhofun ilaih, berarti dia disebut dengan domir Jar. atau kalau sebelumnya ada huruf jar, nah berarti disebut dengan domir Jar. Jar. misalnya Maror. Nah, kira-kira bacaannya apa, Bu? Marortu Marortu biha biha fi fi baiti. baiti. Marartu Biha fi fi baiti. baiti. fi baiti atau fi baitin. Baitin. Tanwin atau enggak tanwin? Karena ada jadiha. Nah, enggak tanwin, Bu, karena dia mudhof. Ya, karena dia mudhof dari jad. Jadda, jaddu atau jaddi? Jadi. Jaddi. Kenapa jaddi? Mudhof lagi. Nah, dia mudhofun ilaih dari baiti. Ya. Selain mudhofun ilaih, jaddi juga mudhof lagi dari ha. Nah, berarti ha sebagai apa, Bu? Ha. Domir. Domir ya. Nah, sebagai mudhofun ilaih. Nah, domir itu jenis kata, Bu ya. Kalau saya nanya sebagai, berarti posisinya. Nah, jadi bedakan. Domir itu jenis kata. Ya. Sementara kalau dia posisi, misalnya mudhofun ilaih, nah itu namanya posisi. Nah, marartu biha fi baiti jaddiha. Saya bertemu biha dengan dia. Dengan dia laki-laki atau perempuan, Bapak Ibu? Biha. Dia Perempuan. perempuan. Perempuan ya. Fi baiti jaddiha.
Di di rumah Di bapak. rumah Di rumah rumahnya. kakeknya. kakeknya. Nah, jaddi ini artinya kakek ya. Rumah Fi kakeknya. baiti jaddiha. Oke. Kira-kira ada berapa domir di sini Bapak Ibu? Satu, Satu, Dua, tiga. tiga. Satu. satu, Terus dua, biha. Ya. Terus tiga. Tiga. jaddiha. Oke. Nah, sekarang kita sebut dengan domir rofa, nasab atau jer. Rofa. Rofa. Kenapa domir rofa Bapak Ibu? Posisinya sebagai sebagai mubtada. Sebagai Fa'il. sebagai fa'il ya. Fa'il. Karena sesudah fi'il. Fi'il ya, marartu fi'il. Marar ini kan fi'il Bu ya. Nah, berarti itu sebagai fa'il. Fa'il. Itu ini domir rofa ya. Oke. Nah, sekarang ha biha. Domir apa namanya? Domir rofa Nasob. atau jer? Biha domir jer. Domir Oke, saya jer. ulang. Kan diawali kalimat bi. Oh iya, domir jer. Oke, saya ulangi. Biha. Ha Domir domir rofa, jer. nasab atau jer? Jer. Jer. Kenapa domir jer? Karena dia Kan majerur dengan huruf majer dengan jer. bi. Karena dia dijerkan oleh bi. Takut Ya. ini. Nah, itu makanya disebut domir jer. Ih, banyak petir takut ini, Pak. Maaf keluar ya, Pak ya. Gimana, Bu? Iya, Bu. Banyak petir ya. Oh, Ya, gitu Bu. Ini ya, banyak baik, baik. sekali. Iya, silakan, Bu Maaf. ya. Oke. Fi baiti jaddiha. Nah, sekarang ha yang terakhir. Kira-kira haknya domir rofa, nasab atau jer? Domir jer. Domir jer. Jer. Kenapa domir jer? Karena dia mudhofun ilaih. Ya, Nah, mudhofun karena dia ilaih. mudhofun ilaih dari jaddi. Jaddiha. Jaddi. Jadi walaupun dia sama-sama ha, ya di sini marartu biha, tapi posisinya berbeda. Kalau ha yang pertama dia majrur dengan bi, tapi kalau ha yang kedua dia majrur sebagai mudhofun Ilaih. Tapi kedua-duanya sama-sama disebut domir jer. Nah, gitu. Oke, kira-kira bisa dipahami yang pertama ini, Bapak Ibu? Insya Allah. Nah, jadi Bisa, domir Ustaz. berdasarkan hukumnya ada dua. Ada Ada tiga. Domir Rofa, rofa, domir nasab, domir domir nasab, jar. dan domir jer. Nah, ini satu nih. Ya, oke. Nah, sekarang yang kedua, berdasarkan ketersambungan dengan kalimat sebelumnya. Ya, berdasarkan ketersambungan dengan kalimat sebelumnya. Nah, berdasarkan ini, domir itu bisa kita bagi dua. Ya, ada yang disebut dengan domir muttasil Dan domir dan ada yang mufasil. disebut dengan domir munfasil. Nah, muttasil ini artinya Tersambung. nyambung. Munfasil artinya Terpisah. misah. Ya, nyambung misah. Nah, apa pengertiannya? Kalau muttasil yaitu domir yang penulisannya bersambung dengan kalimat sebelumnya. Nah, ini disebut dengan domir muttasil ya. Domir yang penulisannya bersambung dengan kalimat sebelumnya. Nah, apa contohnya? Nah, misalnya fahimtu. Nah, ini contoh yang barusan ya. Fahimtu. Nah, tu berdasarkan nyambung atau tidaknya, tu ini domir muttasil atau munfasil, Bapak Ibu? Muttasil. Muttasil. Kenapa muttasil? Karena dia Bersambung. nyambung. Nah, karena secara penulisan dia bersambung dengan kata sebelumnya yaitu fahim. Fahim. Nah, berarti itu disebut domir muttasil. Sil. Nah, sementara kalau yang munfasil adalah Jaddiha. domir kebalikannya ya, domir yang penulisannya terpisah dari kata sebelumnya. Nah, ini disebut domir munfasil. Nah, apa contohnya? Jaddiha. Nah, jaddiha muttasil atau munfasil? Oh. Nah, kalau jaddiha di sini dia. Muttasil. Nah, jaddiha. Muttasil. Muttasil ini. Ya, oke. Kita jernihkan lagi. Muttasil ini
bersambung dalam artian benar-benar nempel dia, nggak ada spasi. Ya, walaupun di sini ha tidak bersambung dengan dal, tapi dia tetap disebut muttasil. Kenapa, Bapak Ibu? Karena huruf dal kan tidak bisa disambung dengan huruf Nah, karena depannya. huruf dal nggak bisa nyambung dengan huruf Oh, setelahnya. iya juga. Nah, dan di sini nggak ada spasi kan? Nah, berarti tetap ha ini disebut muttasil. Ya, tetap disebut muttasil. Yang munfasil itu contohnya seperti ini. Nah, ini. Ya. Hiya mujtahidun. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini antara hiya dengan mujtahid ada spasi nggak? Ada. 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 Nah, karena dia berpisah secara penulisan dengan kata setelahnya atau sebelumnya, maka dia disebut domir munfasil. Ya, domir munfasil. Oke. Nah, sekarang kita sambung. Hiya mujtahidatun. Berdasarkan tersambung atau terpisah dengan kata sesudahnya, hiya ini disebut domir rofa apa Bapak Ibu? Muttasil atau munfasil? Mutasil. Nah, Munfasil. Munfasil. Munfasil, maaf. Munfasil. munfasil atau muttasil? Munfasil. Nah, munfasil. Kenapa munfasil? Karena dia terpisah dengan kalimat sebelumnya. Karena dia terpisah dengan kalimat setelahnya. Nah, kalimat setelahnya ya. Oke, baik. Nah, ini pembagian yang kedua dari domir. Ya, berdasarkan ketersambungan dengan kalimat sebelumnya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, domir itu bisa juga dilihat ya atau dibagi berdasarkan terlihat atau tidaknya. Ya, berdasarkan terlihat atau tidak. Nah, berdasarkan ini, ya, domir itu ada dua. Ada yang disebut dengan domir baris, ya. Kemudian ada yang disebut dengan domir mustatir. Ya. Nah, apa bedanya? Kalau domir baris, yaitu domir yang terlihat tulisannya. Itu namanya domir baris. Sementara kalau yang mustatir, yaitu domir yang tidak terlihat tulisannya. Dalam arti kata, disembunyikan. Nah, itu disebut dengan domir mustatir. Domir mustatir. Nah, apa contohnya yang baris? Nah, ini semuanya baris ini. Nah, fahim tuh. Nah, kita turunkan lagi. Fahim tuh. Nah, tuh. Domir baris atau mustatir, Bapak Ibu? Baris ya. Jadiha, ha. Baris atau mustatir? Baris. Kenapa baris? Karena terlihat tulisannya. Karena domirnya terlihat semua tulisannya ya. Nah, ini disebut dengan domir baris. Tapi kalau yang mustatir, nah ini contohnya. Misalnya, nah, contohnya ini. Fahima. Ya. Kira-kira fahima ini sudah jumlah atau belum, Bapak Ibu? Sudah jumlah. Ya. Walaupun di sini yang terlihat hanya fiil saja, tapi di dalamnya sudah ada domir mustatir. Apa domirnya? Hiya. Huwa. Huwa. Huwa domirnya, ya. Nah, fahima artinya dia seorang laki-laki telah paham. Nah, fahima huwa. Nah, ini huwanya disebut dengan domir mustatir. Atau misalnya uskun. Misalnya fil amar. Ya, uskun. Apakah di dalamnya atau di sini ada domir, Bapak Ibu, uskun? Ada ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan fiil amar, kata kerja perintah, sekalipun sesudahnya itu tidak ada kalimat, maka sejatinya di dalamnya ada domir yang tersembunyi. Domir mustatir. Nah, yang disebut dengan domir mustatir, yaitu anta. Uskun, tinggallah Anda. Nah, gitu.
Ya. Nah, anta dengan huwa yang di dalam kurung ini disebut dengan domir mustatir. Mustatir. Nah, kenapa mustatir? Karena Tidak dia terlihat. tidak terlihat. Tapi di sini terlihat, ya karena kita Tulis. sengaja kita tuliskan untuk menunjukkan kalau dia ada di dalam fahima, kemudian dia ada di dalam uskun. Uskun. Nah, seperti itu. Ya. Jadi berdasarkan terlihat atau tidaknya, domir itu ada dua. Dua. Ada yang baris, Baris kemudian ada yang mustatir. mustatir. Oke. Nah, kita kembali ke contoh awal. Hiya mujtahidatun. Oke. Nah, hiya kira-kira domir baris atau domir mustatir, Bapak Ibu? Domir Baris. baris. Nah, domir baris. Nah, berarti setiap domir nanti kita harus mengait namanya dengan 3 hukum ini. Wow. Ya, dengan 3 nama. Nah, hiya berarti dia domir rofa Rofa, munfasil Munfasil baris. baris. Oke, kenapa disebut rofa? Karena dia posisinya sebagai mubtada. mubtada. Oke. Kenapa disebut munfasil? Karena dia terpisah dengan kalimat setelahnya. Kenapa disebut baris? Karena dia terlihat tulisannya. Nah, karena dia terlihat tulisannya. Oke. Sekarang yas'alunaka, ka, domir apa namanya Bapak Ibu? Domir rof. Domir rofa. Sob. Domir nasob. Nasob. Mutasil. Domir Mutasil. nasob. Domir nasab. Nasob mutasil baris. Mutasil baris. Muttasil. Ya, domir apa? Domir Domir Nasob. nasob. Mutasil. muttasil. Mutasil baris. Nah, kenapa disebut nasab? Karena dia berposisi sebagai maf'ul bih. Kenapa disebut muttasil? Karena dia bersambung. Nah, tersambung bersambung dengan dengan kalimat kalimat sebelumnya. Oke. Kenapa disebut baris, Bapak Ibu? Karena dia terlihat tulisannya. Karena tulisannya terlihat. Terlihat. Oke. Sekarang, nah, tu, domir apa namanya tu? Domir rofa. Domir rofa. Rofa, Domir rofa. Mutasil. muttasil, Baris. 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 Nah, domir rofa, Baris. muttasil, baris. Kenapa disebut rofa? Karena dia berposisi sebagai fa'il. Oke. Kenapa disebut muttasil? Karena dia bersambung dengan huruf sebelumnya. Oke, Kalimat kenapa? sebelumnya. Nah, oke. Kenapa disebut baris? Karena dia terlihat Nah, tulisannya. karena dia terlihat tulisannya. Oke. Nah, seperti itu ya. Ya, Jadi Ustaz. setiap domir itu harus kita kasih dengan 3 nama ini. Ya, harus dikasih dengan 3 nama. 3 nama. Nah, huwa terakhir, fahima huwa. Huwa, domir apa namanya huwa? Domir mustatir. Domir rofa, Oh iya, domir rofa. mustatir. Apa? Domir rofa, Domir munfasil, munfasil, mustatir. Ya, kenapa disebut domir rofa? Karena dia berposisi sebagai fa'il. Kenapa disebut munfasil? Karena dia terpisah dengan huruf dengan kalimat sebelumnya. Oke, kenapa disebut mustatir? Karena dia tidak terlihat tulisannya. Karena dia tidak terlihat tulisannya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi setiap domir harus kita kasih nama minimal dengan 3. 3 itu. Nah, tergantung pembahagiannya yang sudah kita jelaskan. Oke. Nah, sekarang baru kita bagankan. Nah, ini kan ini rinciannya. Nah, sekarang kita akan bagannya Bapak Ibu, ya. Bagan dari isim domir. Oke. Tadi domir berdasarkan hukumnya ada berapa? Ada 3. 3. Yaitu domir rofa, domir nasob, dan domir jer. Nah, domir rofa, nasob, jer. Nah, gitu. Nah, ini satu dulu ya. Domir berdasarkan hukumnya ada 3. Domir rofa, domir nasob, dan domir jer.
Oke. Nah, sekarang domir rofa, masih ingat ya tadi domir rofa Masih. posisinya sebagai mubtada Mubtada dan dan atau fa'il. 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 Kalau nasab, Sebagai Maf'ul maf'ul bih. nah, bih. sebagai maf'ul. Oke, kalau jer, Sebagai Sebagai majrur. jer nah, atau majrur, majrur atau mudhofun mudhofun, ilaih. nah, Ilai. majrur atau mudhofun Ilai. ilaih. Oke. Nah, ini satu ya berdasarkan hukumnya. Nah, sekarang domir rofa ya bisa kita bagi dua, Bapak Ibu. Ada yang munfasil ya. Kemudian ada yang muttasil. Nah, jadi domir rofa ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Nah, di sini kolomnya ya. Ada rofa muttasil, ada rofa munfasil. Nah, sekarang domir rofa munfasil biasanya posisinya sebagai mubtada. Ya. Sementara kalau yang muttasil biasanya sebagai fa'il. Nah, oke. Sampai sini bisa paham, Bapak Ibu? Domir rofa ada dua. Ada munfasil, ada muttasil. Oke. Kalau rofa munfasil biasanya sebagai mubtada. Ada. Tapi kalau rofa muttasil biasanya sebagai fa'il. Oke. Sampai sini paham ya? Insyaallah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja jenis domir yang kita sebut dengan domir rofa munfasil? Nah, jenisnya ada 14, Bapak Ibu. Nah, kolomnya ke bawah ya. Nah, apa yang 14? Nah, ini ya. Yang kita hafalkan, yang selalu kita sebut, yaitu huwa. Ya, huwa, huma, hum. Terus hiya, huma, hunna. Oh ya. Oke, terus Ya, huma, hun. anta, antuma, antun, antum. Ya, antum. Terus anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. antunna. Oke, di sini ana, nahnu. Nah, ini semuanya disebut dengan domir rofa munfasil, Bapak Ibu. Domir rofa munfasil. Jadi kalau seandainya saya tanya, apa saja anggota dari isim domir rofa munfasil? Berarti jawabannya apa, Bapak Ibu? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, ini semuanya disebut dengan domir rofa munfasil. Dan posisinya biasanya sebagai mubtada. Huma, hunna ya. Oke, terus di sini anta, antuma, antum. Oke, di sini anti, antuma sama ya, antuma. Oke, antuma. Nah, kalau di sini antunna. Oke. Terus di sini ana,
ana, kemudian nahnu. Nah, ini semuanya disebut dengan domir rafa munfasil. Karena dia semuanya terlihat, ditambahkan Baris. baris. Nah, gitu ya. Huwa. Nah, huwa, nah di sini terjemahan. Dia laki-laki. Ya, terjemahan. Kalau huwa apa, Bapak Ibu? Dia laki-laki. Dia Satu orang. satu laki-laki ya. Ya. Oke, kalau huma? Dia Dia dua Dua orang. laki-laki. dua laki-laki. Kalau hum? Mereka. Mereka laki-laki. Oke. Nah, sekarang hiya. Dia Dia satu orang perempuan. satu perempuan. Kemudian huma. Dua orang perempuan. Dia dua Dua orang. Dua perempuan. Oke. Terus kalau hunna. Mereka perempuan. Mereka perempuan. Oke. Anta sekarang Bapak Ibu. Iya. Kamu. Kamu laki. Kamu Kamu laki-laki. ya. Kamu Kamu Satu laki-laki. satu laki-laki. Oke. Antuma Kamu dua Dua laki-laki. dua laki-laki. laki-laki. Kalau antum. Kalian. Nah, ini ingat Bapak Ibu. Ini sering ketukar ya. Hum biasa. Hum dengan antum. Kalau hum ini mereka. Tapi kalau antum Kalian. kalian laki-laki. Laki-laki. Oke, sekarang anti. Kamu satu perempuan. Kamu satu perempuan. Oke, antuma Kamu dua perempuan. dua perempuan. Oke, terus antunna. Mereka. Kalian. Nah, kalian ya. Oke, mereka kalian. Kalau mereka Perempuan. hunna, Bu ya. Oke, kalian perempuan. Oke, terus ana. Saya. Saya. Ya, baik laki-laki atau perempuan. Sama ya. Nahnu. Kalau nahnu, Kami. kami. Baik laki-laki atau perempuan. Nah, ini semuanya baru satu jenis nih, ya, dhamir rafa munfasil baris. Jadi kalau seandainya saya nanya misalnya huwa apa bacanya Bapak Ibu? Wa talibun. Huwa talibun. Huwa. Dhamir apa namanya huwa? Domir Rofa munfasil. Nah, ini dia. Munfasil. Domir Rofa Munfasil. munfasil baris. Baris. Nah, gini. Jadi cara menjawabnya sudah ada di bagan ini ya. Sudah Domir enak. rofa munfasil Baris. baris. Nah, huwa talibun. Kalau huma Tolibani. dia seorang siswa. Huma Tolibani. Nah, huma talibani karena antara mubtada dan khobar harus sama dalam hal mudzakkar dan muannas. Oke, kalau hum mereka Tolibu. nah hum Tolibun. talibuna. Ya, hum talibuna. Oke. Kalau hiya Bapak Ibu, hiya Iya. hiya seorang siswa. Tolibatun ya. Iya, tolibatun. Kalau huma tolibatani. Ya, tolibatani. Kalau hunna tolibatun. Ya. Karena hunna jamak muannas, maka khobarnya juga harus Jamak. Nah, itu makanya hunna tolibatun. Oke. Sekarang kalau anta Bapak Ibu, kamu seorang siswa.
Anta. Masuk di nama Tolibun. Tolibun. Tol. Sama dengan huwa ya. Anta Ya. tolibun. Tolibun. Antuma Antuma Tolibani. tolibani. Antum Antum Tolibun. tolibuna. tolibuna. Oke, sekarang anti. Anti Anti tolibatun. Anti tolibatun. Antuma Antuma Tolibatani. 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 Oke, terus antunna Antunna Tolibatun. 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 Ya. Jadi kalau domirnya jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Jamak. Nah, antunna tolibatun. Oke. Sekarang ana Ana Tolibun. tolibun. boleh juga. Atau tolibatun. Nah, boleh ana tolibun kalau ananya muzakkar ya. Tapi kalau ananya muannas Tolibatun. Tolibatun. sekarang nahnu. Nahnu Tolibuna. Nahnu tolibuna. Kalau nahnunya laki-laki, kalau nahnunya perempuan. nahnunya perempuan tolibatun. Nah, tolibatun. Nah, gitu ya. Nah, huwa, huma sampai nahnu di bawah ini posisinya selalu di sini menjadi mubtada. Ya, dia selalu jadi mubtada. Nah, kalimat setelahnya ini sebagai khobar. Khobar. Nah, jadi salah satu ketentuan antara mubtada dan khobar, kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Mufrad. Kalau mubtadanya musanna, maka khobarnya juga harus Musanna. begitu juga kalau jamak. Jamak. Nah, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu, domir rofa munfasil bariz. Insyaallah bisa. Nah, Ustaz. bisa ya. Oke. Sekarang kita PHTA-kan sebentar Bapak Ibu. Huwa, gimana PHTA? Huwa Huwa posisinya sebagai sebagai mubtada. Hukumnya Hukumnya rofa. Hukumnya Domir rofa. mabni. Aduh. Nah, mabni ya. Tanda mabninya Fathah. fathah. Oke. Alasannya Alasannya Domir domir rofa. Munfasil baris. nah, karena dia domir rofa munfasil Fasil baris. munfasil ya. Nah, kalau kita tuliskan posisinya sebagai mubtada, Ada hukumnya mabni. tanda Tandanya fathah. Mabni Nah, fathah. mabni fathah garis, kemudian kasih harkat fathah ya. Oke, alasannya Alasannya domir rofa munfasil baris. karena dia domir rofa fasil muttasil atau munfasil? munfasil Munfasil baris. Baris. Nah, gitu ya. Jadi huwa disebut dengan domir rofa. Kenapa rofa? Karena dia sebagai mubtada. Kemudian disebut munfasil. Kenapa munfasil? Karena dia terpisah Nah, dengan karena dia kalimat terpisah setelahnya. Dengan kalimat setelahnya. Oke, kemudian disebut bariz. Karena Kenapa dia bariz? terlihat tulisannya. Karena dia terlihat. Nah, sama juga dengan yang setelahnya. Misalnya huma, sama mubtada ya. Huma, hum, mubtada, hiya, mubtada, huma, mubtada. Nah, tapi tanda mabninya beda. Beda-beda. Kalau huma, mabni apa dia huma? Mabni sukun. Mabni sukun. Hum, Mabni sukun. hiya, Mabni fathah. anta, Mabni fathah. mabni fathah. Nahnu. Mabni doma. Nah, jadi mabninya itu tergantung baris akhirnya apa, gitu ya. Baris akhirnya apa. Nah, sekarang tolibuna, nahnu tolibuna. PHTA kan tolibuna.
Tolibuna. Isinya khobar. Ya, khobarnya Posisinya khobar. sebagai khobar. Khobar. Oke, terus hukumnya Rofa. Hukumnya Rofa. Mabni. rofa. Oke, tanda yang mabni Rofa. nahnunya, Bu, ya. Mabni itu nahnunya. Kalau tolibuna, nah dia kembali lagi Oh ke iya. mu'rab, ya. Oke, kita ulang. Tolibuna posisinya sebagai khobar. Khobar. ya Rofa. 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 Tanda rofanya Doma. Wow. 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 Kenapa wow? Jamak mudzakkar Mudzakkar salim. Jamak salim. muzakkar Karena dia salim. jamak mudzakkar salim. Salim. Ya. Nah, ingat sekali lagi yang domir itu cuma nahnu ya. Dan kalimat yang sesudahnya ini adalah isim mu'rab tolibuna. Kalau tolibatun posisinya Khobar. sama khobar. khobar juga. Hukumnya Rofa. 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 Rofanya Alifnya Ah, doma. Kenapa domah, Bu? Ta. Jamak. Alif dan ta. Nah, karena dia jamak Jamak mu'annas salim. Mana salim. Nah, gitu. Ya, karena dia jamak muannas salim. salim. Nah, seperti ini kira-kira penggunaan domir rofa munfasil Bariz. baris. Oke. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ragu tanyakan dulu. Saya mau bertanya, Ustadz. Ya, silakan. Terima kasih banyak, Ustadz. Saya ingin bertanya yang ini, Ustadz. Apakah kalau di mabni ini yang kayak seperti rofa, nasob, jar itu disebut i'rob juga apa enggak, Ustadz? Nah, kemudian itu. Terus pertanyaan keduanya yang tadi yang tolong Ustadz agak ke atas yang tadi fahima. Nah, fahima itu kan ada domir mustatirnya, Ustadz. Nah, Ya. domir mustatirnya itu kan huwa. Ya. Nah, itu huanya itu setelah fahima atau sebelum fahima, Ustadz? Terus kayak yang uskun juga angkanya itu setelah uskun atau sebelum, Ustadz? Nah, itu Ustadz Oke. pertanyaan saya, Ustadz. Baik. Terima kasih. Saya jawab yang ini dulu ya. Iya, Ustadz. Fahima huwa. Nah, huwa ini kan terkandung di dalam fahima. Ya. Yang mana fahima dengan domir yang terkandung di dalamnya itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah itu yang duluan fi'il. Ya, yang duluan adalah fi'il. Nah, kata setelahnya itu sebagai fa'il. Berarti duluan mana fahima dengan huwa? Duluan fahima. Nah, duluan fahima kalau secara urutan ya. Ya, Nah, baik, begitu Ustadz. juga dengan uskun. Uskun ini kan fi'il. Ya, fi'il. Nah, fi'il itu butuh fa'il. Fa'il. Nah, berarti antanya berada sesudah Uskun. Iya, Ustadz. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua. Kalau yang pertama tadi tentang apa tadi yang pertama, Pak? Iya, Ustadz. Ini Ustadz kalau di mabni itu kan yang seperti Oh, kalau iya, rofa, baik. nasob, Nah. jer, apa itu disebut i'rob juga apa enggak, Ustadz? Oke. Jadi isim mabni itu dia punya posisi. Nah, ya. Dia punya posisi, dia punya mahal. Tapi dia tidak punya tanda i'rob. Nah, bedakan itu. Dia punya i'rob. Dia punya mahal i'rob ya, dia punya posisi, tapi dia tidak punya tanda i'rob. Nah, gini misalnya. Nah, misalnya huwa thalibun. Ya. Huwa ini dia punya posisi. Apa posisinya? Mubtada. Oh ya. Dan ini akan sama dengan misalnya Muhammadun Thalibun. Ya. Muhammadun Thalibun. Huwa dengan Muhammadun apakah sama-sama punya posisi? Sama. Nah, punya. Huwa sebagai mubtada, Muhammadun juga sebagai mubtada. Nah, bedanya kalau Muhammadun dia punya tanda i'rob. Ya, dia punya tanda i'rob. Apa tanda Muhammadun? Tanda rofa Muhammadun. Domah. Domah. Ya.
tanda rofaknya dhammah. Tapi kalau huwa, apa tanda rofaknya? Sukun. Nggak ada, Nggak ada. ya, karena dia mabni. Mabni. Nah, gitu. Ya, karena dia mabni, yang ada itu cuma posisinya. Kalau i'rabnya tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi i'rab itu perubahan, Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya sebut i'rab artinya perubahan akhir. Muhammadan punya i'rab nggak, Bu? Punya. 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 Ya, Ya. i'rabnya rofa. Tanda rofanya Doma. Doma. Tapi kalau huwa dia punya posisi tapi tidak punya i'rab. Tidak punya. Kenapa nggak punya i'rab? Ya karena dia mabni. Mabni. Nah, gitu. Baik. Ya Nah, Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. ya, sama-sama, Mbak. Jadi gampangnya gini. Isim mabni dengan isim mu'rab, Orob. dia sama-sama punya posisi. Perbedaannya adalah kalau isim mu'rab, dia punya tanda i'rab. Sementara kalau isim mabni tidak punya tanda i'rab. Nah, itu gampangnya. Baik Ustadz. Ya. Oke, baik, Mbak. Silakan Bapak Ya. Ibu yang lain kalau ada yang Mau lain. izin bertanya. Iya, silakan Mbak Mini Sari. Yang terkait tentang pembagian domir tadi Ustadz. Kalau Ya. untuk khabarnya masuk kemana ya Ustadz? Untuk khobar dari domir. Iya. Oke. Untuk khobar, misalnya domir huwa thalibun ya. Iya. Nah, yang domir itu cuman huwanya saja, Mbak. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya. Yang domir hanya dia saja. Adapun khobarnya itu nanti beragam. Ya, bisa juga berupa isim mu'rab dan bisa juga isim mabni yang lain. Ya. Jadi khobarnya itu beragam, bisa isim mu'rab, bisa juga isim mabni yang lain. Nah, pada contoh huwa thalibun, ini khobarnya kebetulan berupa isim mu'rab. Nah, thalibun. Apa jenis mu'rabnya thalibun, Mbak? Dari yang 10 isim mu'rab, apa jenisnya thalibun? Isim Mufrad. isim mufrad. Nah, gitu. Jadi yang mabni itu cuman domirnya saja. Adapun kalimat sesudahnya atau kalimat sebelumnya itu dihukumi sesuai dengan jenisnya. Kalau dia mu'rab berarti dia dihukumi mu'rab. Tapi kalau yang sesudahnya juga mabni, nah berarti dia mabni juga, tergantung bentuknya apa nanti. Nah, gitu. Terima kasih Huma banyak. thalibani. Nah, misalnya huma thalibani. Yang mabni yang mana, Mbak? Yang huma Humanya saja yang mabni. Kalau thalibani itu mu'rab. mu'rab. Posisinya sebagai apa di sini thalibani? Tasnya Sebagai khobar. Ya, posisinya sebagai khobar. Hukumnya Hukumnya rafa. rofa. Oke, tanda rofa thalibani Alif. alif. Ya, kenapa alif, Mbak? Karena isim Nah, karena dia isim musanna. Itu ya. Nah, sekali lagi yang mabni itu hanya domirnya saja. Adapun khobarnya atau apapun yang ada setelah domir itu, maka kita hukumi sesuai dengan bentuknya. Nah, kalau dia mu'rab, nah berarti dia dianalisis sesuai dengan jenisnya. Nah, kalau dia mabni lagi, berarti mabni yang lain ya, selain domir. Nah, gitu Mbak ya. Iya, terima kasih banyak Ustadz. Ya, sama-sama. Oke, masih ada yang lain? Silakan Bapak Ibu. Jadi kita masih satu jenis domir ya, yang selama ini kita hafal ini. Huwa huma hum, hiya Ya huma huma hunna, hunna anta antum antuma antum antunna, ana nahnu. nahnu. Nah, nanti akan berubah di sini nih bentuknya. Ya, masih kolom Masih banyak. Nah, tapi gampang ya, insya Allah gampang. Amin. Oke. Jadi untuk sementara Bapak Ibu taunya domir
rofa munfasil dulu ya. Nah, insya Allah Iya, nanti di Ustadz. pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan bagaimana bentuk domir ketika dia muttasil dengan fiil. Bagaimana bentuk domir nasab ya. Nah, nanti beda jenisnya, beda bentuknya. Oke, masih ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Sebelum kita akhiri. Oke, sepertinya paham ya. Insya Allah mudah ini. Insya Lupa Allah lah. mudah. Nah, insya Allah setelah ini kita akan sempurnakan ya pembagian domir dan juga jenis-jenis dari isim mabni yang lain. Nah, oke. Nah, khusus untuk malam ini mungkin kita cukupkan dulu Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau ada keterangan yang kurang jelas. Nah, kalaupun ada masih bisa ditanyakan di Grup. grup masing-masing, grup WA masing-masing ya. Oke, sampai di sini kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima Ya. kasih Ustaz. Syukran kasih, Ya, Ustaz. sama-sama Bapak Ibu. Sehat Ya. selalu Ustaz. Sama-sama. Amin. Saya mohon izin duluan Bapak Ibu. Iya, Ustaz.